Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu Eka. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat ya. Gini, Bu, mohon izin, saya ingin mewawancarai Ibu mengenai pengambilan keputusan-keputusan Ibu selama ini sebagai kepala sekolah di satuan pendidikan. Oke, langsung saja, Bu. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Biasanya begini, Bu. Kalau kasus ini bisa langsung saya identifikasi keputusannya benar atau salah, biasanya saya identifikasi dalam kasus rujukan moral gitu. Tapi jika kasusnya ini memiliki dua hal yang sama-sama benar, itu biasanya saya masukkan berarti ini termasuk dalam dilema etika begitu. Itu untuk mengidentifikasinya gampangnya seperti itu. Pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, memang ini sering terjadi, Bu. Kalau di sekolah kami biasanya kasus-kasus seperti ini tidak bisa saya selesaikan secara langsung. Biasanya saya mengadakan pendekatan dulu terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dua kasus tersebut. Misalnya berkaitan dengan manusia, dengan orangnya atau dengan guru. Biasanya saya mengadakan pendekatan dulu dengan guru yang bersangkutan, si A, guru yang B. Saya adakan pendekatan dulu, kemudian baru saya satukan dalam satu forum supaya kasus tersebut bisa dapat dipahami dan diselesaikan secara bersama-sama. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, ini berkaitan dengan yang tadi, Bu ya. Biasanya kalau menghadapi kasus seperti ini, saya pendekatan personal dulu dengan yang bersangkutan, baik dengan guru maupun dengan aparatur desa dan sebagainya. Itu mengadakan pendekatan dulu secara personal supaya saya bisa tahu sudut pandang mereka itu seperti apa terhadap hal yang akan kita putuskan. Nah, setelah saya tahu bagaimana sudut pandang dari masing-masing orang yang bersangkutan, baru saya satukan di dalam satu forum begitu. Nah, di forum tersebut jadi lebih mudah buat saya untuk mengarahkan mereka supaya kita bisa saling memahami bahwa keputusan yang kita ambil adalah untuk kepentingan bersama, seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau melihat hal yang efektif memang di sini perlu adanya mediasi dulu begitu. Jadi perlu adanya pendekatan terhadap personal, kemudian cenderung kita bawa tidak secara formal dulu begitu. Jadi mengadakan pendekatan secara baik dengan permasalahan yang ada, kemudian mediasi dulu sebelum diadakan di dalam forum supaya yang bersangkutan ini bisa lebih memahami begitu keputusan yang kita ambil ini seperti apa. Gitu. Saya rasa seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan terbesarnya biasanya ini ada sudut pandang yang berbeda di antara beberapa orang gitu, dan ini mungkin bisa jadi juga memang dari awalnya sudah ada permasalahan tersendiri sebelum permasalahan yang akan kita munculkan. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi tantangan bagaimana supaya menyatukan bahwa yang kita ambil ini keputusan untuk bersama, bukan melibatkan hubungan personal. Nah, itu yang menurut saya tuh menjadi tantangan terbesar gitu. Misalnya si A dengan si B ini sudah memiliki permasalahan pribadi begitu. Nah, ini saat kita menghadapi kasus yang sifatnya berkaitan dengan pekerjaan, nah ini agak sedikit sulit. Ini pemahamannya harus lebih mendalam gitu kalau ada yang kasus seperti itu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, biasanya di sekolah itu memang kita adakan jadwal seperti rapat evaluasi maupun rapat dinas begitu, itu sudah terjadwal. Tetapi ada saat atau momen tertentu di mana ada kasus yang perlu secepatnya kita selesaikan. Nah, itu biasanya tidak terjadwal. Kalau misalnya kasus itu mendesak, ya bisa jadi mungkin permasalahannya pagi siang kami rapatkan seperti itu. Tetapi permasalahan itu cenderung
kalau saya itu bawa ke dalam forum gitu, supaya pemecahan permasalahannya itu bisa lebih baik gitu kalau menurut saya, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, faktor yang menguntungkan bagi saya kalau di satuan pendidikan yang saya pimpin itu cenderung guru yang ada di sekolah saya itu alhamdulillah pemikirannya terbuka. Jadi saat ada konflik, ya memang mereka siap mengeluarkan apa saja pendapatnya, tetapi saat sudah di forum, sudah selesai, mereka bisa menerima, oh iya bahwa pendapat ini yang terbaik. Setelah itu ya sudah bisa selesai. Itu hal yang menguntungkan bagi saya. Kemudian pemikiran-pemikiran, karena cenderung masih banyak yang relatif muda begitu, jadi pemikirannya tuh lebih maju begitu. Kalau diajak menemukan solusi itu bisa lebih cepat begitu. Dan kalau dari luar itu saya juga memang biasa suka tukar pikiran dengan teman-teman yang sama-sama kepala sekolah dari sekolah lain yang mungkin lebih senior maupun yang teman-teman memiliki kasus atau permasalahan yang sama begitu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang penting di sini kalau saya bisa garis bawahi adalah komunikasi. Komunikasi itu menjadi hal yang penting karena dengan komunikasi saya rasa seluruh permasalahan yang ada itu bisa terkupas secara tuntas begitu. Dan keterbukaan di antara rekan-rekan kerja itu menurut saya sangat penting sekali. Apa rencana Ibu ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Kalau kedepannya mungkin saya akan lebih sering membuka forum, mengadakan evaluasi secara lebih intens begitu supaya permasalahan yang ada itu tidak sampai berlarut-larut. Bagaimana Ibu bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan Ibu? Selama ini kalau saya melihat hasil keputusan rapat yang sudah kita sepakati bersama itu secara komitmen dilaksanakan oleh teman-teman atau oleh rekan-rekan. Jadi semua pemegang keputusan di situ melaksanakan hasil keputusan secara konsisten. Itu menurut saya menjadi takaran bahwa keputusan yang kita ambil itu sudah efisien, caranya sudah efisien seperti itu. Oke, baik Bu, cukup sekian wawancara dari saya. Saya sangat berterima kasih nih Bu. Mudah-mudahan saya bisa mengambil pengalaman dari yang Ibu jabarkan dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Selamat pagi Bu Ella. Selamat pagi Bu Eka. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Begini Bu, saya ingin mewawancarai Ibu tentang bagaimana selama ini Ibu mengambil keputusan-keputusan terhadap kasus-kasus selama Ibu menjadi kepala sekolah di satuan pendidikan. Siap-siap bisa. Oke, langsung saja Bu ya, pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika ya Bu ya. Biasanya kalau saya mengidentifikasi ini kasus dilema etika itu berdasarkan ada dua keputusan yang harus saya ambil, sedangkan keputusan itu sama-sama sebenarnya benar dan ada nilai nilai kebijakan di situ, namun bertentangan. Nah ini cara saya mengidentifikasi kalau ini merupakan kasus dilema etika. Sedangkan kalau bujukan moral itu juga sama-sama mengambil dua keputusan, tetapi lebih mudah mengidentifikasinya karena keputusan yang pertama itu bernilai benar, yang satunya bernilai salah. Oke, jadi mudah untuk mengidentifikasinya ya Bu ya, kalau ada dua kasus seperti ini antara dilema etika kah dia atau bujukan moral, Ya. Ibu bisa mengidentifikasi. Bisa. Oke. Insya Allah bisa. Nomor 2 Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya kalau untuk mengambil keputusan yang menyangkut dari sistem kebijakan sekolah, biasanya tidak saya putuskan sendiri, tetapi berdasarkan rapat
bersama dengan guru-guru yang ada di sekolah kami. Kita ambil satu sesi atau hari tertentu untuk membahas diskusi khusus memang untuk menyelesaikan kasus dilema etika seperti itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, prosedurnya tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak bisa saya ngambil keputusan itu sendiri, apalagi itu terkait dengan kebijakan sekolah yang diputuskan bersama. Jadi harus memang melalui rapat bersama, rapat dinas biasanya seperti itu. Kita ambil waktu khusus dengan jadwal yang sudah kita tentukan bersama. Nah, disitulah kita saling tukar pikiran, kemudian mempertimbangkan segala sesuatunya, baik buruknya, ya seperti itu caranya. Ya. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang sesuai pengalaman saya, kasus keputusan yang kami ambil bersama dengan suara terbanyak, meskipun di dalam biasa kan di dalam rapat itu ada beberapa perbedaan pendapat ya Bu ya, tapi tetap kita kalau memang harus ujungnya harus voting, ya kita voting. Tapi kalau misalnya memang keputusan itu bisa dengan suara terbanyak setuju semua, ya itulah yang kita ambil, biasanya itu yang efektif. Oke. Lanjut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan ya Bu ya, biasanya memang saat kita rapat ini kan banyak kepala ya Ibu ya, tidak hanya 1-2 orang. Nah, di sini tantangannya itu biasanya ada beberapa guru yang mungkin punya pendapat berbeda dengan apa yang kita sampaikan. Kita harus berargumen dulu di situ biasanya. Itu tantangannya yang biasa saya temui Ibu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, ini tergantung kasus ya Bu ya. Kalau kasus itu saya pikir bisa diselesaikan saat itu juga, dengan mempertimbangkan baik buruknya, kemudian efeknya nanti seperti apa, kemudian siapa saja di situ yang terlibat, biasanya saat itu juga. Tetapi kalau memang kasus dilema etika itu tidak bisa langsung diselesaikan, maka tadi kembali lagi ke harus melalui rapat dewan guru. Seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang ya Bu ya. Ya memang selama ini saya bekerja itu tidak sangkut sendiri ya Bu ya. Selain memang ada rekan-rekan guru yang saya rasa dari sudut pandang saya punya pengalaman lebih dari saya, biasa mereka itu yang saya ajak tukar pikiran. Kemudian juga ada rekan kepala sekolah yang seprofesi dengan saya, dan ya itulah kami juga sering tukar pikiran bersama untuk mendapatkan atau mengambil keputusan yang terbaik seperti apa. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya petik ya bahwa kalau menurut saya dilema etika ini Bu, untuk mengambil keputusan tidak boleh terburu-buru. Harus betul-betul matang-matang kita pikirkan ke depannya itu efeknya seperti apa, kemudian kita hubungkan lagi dengan rasa kemanusiaan kita, kemudian baik buruknya nanti untuk kebijakan yang sudah kita ambil seperti apa, itu harus memang betul-betul dipikirkan. Itu merupakan pembelajaran yang bisa saya ambil Bu. Yang terakhir Bu, Ya. apakah rencana Ibu ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan, pengalaman saya selama ini alhamdulillah pengambilan keputusan dengan melalui rapat dewan guru itu adalah hal yang efektif. Insya Allah kedepannya tetap akan saya lakukan dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat dari dewan guru tadi.
Oke, jadi itu Ibu anggap efektif ya. Mengukurnya Bu bagaimana? Mengukur efektif pengambilan keputusan Ibu tuh. Ya biasanya kami kan juga ada evaluasi ya Bu. Ya biasanya untuk mengevaluasi itu efektif atau tidaknya kita lihat sejauh mana komitmen guru-guru atau kami sendiri sebagai saya selaku pimpinan dan guru ini tadi sebagai pengajar dalam menjalankan keputusan tadi sudah komitmen kah sesuai yang sudah kita tetapkan bersama di dalam rapat. Bicara mengukur. Terima kasih Bu atas wawancara yang Ibu berikan pada saya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran dan pengalaman untuk saya. Amin ya. Sama-sama Bu, terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu, di sini saya akan melakukan wawancara ya Bu, terkait selama ini bagaimana Ibu sebagai pimpinan dalam mengambil keputusan-keputusan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi kalau ada kasus kayak gitu gimana Ibu ngidentifikasinya tuh Bu? Apakah dari laporan-laporan seperti itu ya Bu ya berarti? Ya, biasanya dari awal itu dari guru mapel dulu. Jadi dari guru mapel, karena kami setiap bulan ada koordinasi gitu kan, ada siswa yang bermasalah enggak dari segi akademik, dari segi kehadiran, dari segi sikap kalau memang ada, kita stressing yang itu apa penyebabnya gitu kan. Lihat latar belakang keluarga kah atau masalah lingkungan kah, pengaruh pergaulan gitu kan. Biasanya dari guru mapel, nanti kalau guru mapel bisa mengatasi ya udah nggak dilanjut ke guru wali kelas. Kalau nggak bisa biasanya lanjut ke wali kelas. Wali kelas identifikasi dari wali kelas. Saya wali kelas juga Bu kayaknya saya nggak bisa ngatasi nih, baru biasanya penangannya dengan kepala sekolah biasanya begitu. Jadi dari yang paling bawah dulu biasanya. Iya, itu kalau dilema etika nih berarti dilema ini kan kita bingung ya antara benar dan benar kan Bu. Terus berarti Ibu bisa mengidentifikasi ya yang mana masuk kasus dilema etika atau bujukan moral. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, biasanya kalau seperti itu Ibu pertimbangan mungkin dari segi apa ya, sama-sama baik misalnya gitu kan, lebih sama-sama benar. sama baik, lihat mana lebih banyak dari segi manfaatnya atau dari segi mudaratnya. Oh begitu. Ini yang A baik, yang B juga baik, tapi coba kita lihat lagi antara keduanya lebih banyak mudarat yang mana, yang manfaat yang mana. Misalnya kalau kita ambil keputusan yang A ternyata akan lebih cenderung pada hal-hal yang buruk, itu kan ya berarti kita ambil keputusan yang B. Itu aja sih pertimbangannya. Antara manfaat dari segi mudarat, gitu kan, dari segi kemanusiaan juga kita pertimbangkan lah. Ya ini seperti apa misalnya kok kayak kasus ingin orang guru yang minta mutasi gitu kan, guru minta mutasi misalnya dari segi kemanusiaan saya pikir oh iya ini namanya guru perempuan mau ikut dengan suaminya kan, kalau ibu tahan ibu juga berdosa karena perempuan kan harus ngikutin suami mau tidak, walaupun di waktu itu ibu juga punya guru BK kasusnya Bu Endang mau ya ibu lepaskan gitu kan, walaupun sebenarnya ibu juga butuh tapi masih bisa ditangani dengan guru yang lain, ya sudahlah daripada dari sisi saya berdosa menahan guru perempuan tidak ikut dengan suaminya, ya akhirnya saya lepaskan karena saya juga butuh di sekolah. Oke Bu ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Langkahnya kan dari awal dilihat dulu ini masalahnya ini penyebabnya apa gitu, penyebab masalahnya. Kalau penyebab terjadinya masalah itu dari
di personal guru yang bersangkutan biasanya kan, Mm-mm. ya kita pendekatan, ada masalah apa, paling nggak kita pendekatan personal, ditanya gitu kan pendekatannya. Kalau memang masalahnya masalah pribadi, kalau memang bisa kita bantu menyelesaikan, mungkin paling tidak kita bantu saran. Tapi kalau misalnya masalahnya terkait apa ya, kayak kinerja begitu kan, dan bisa mempengaruhi guru yang lain, biasanya ibu sampaikan di forum terbuka dulu, tapi tidak langsung pada guru yang bersangkutan. Misalnya masalah kayak apa ya, kedisiplinan gitu ya. Kadang ada guru yang suka cemburu gitu ya, Bu itu datangnya kok siang terus, sementara dia ada jam pagi gitu kan. Sementara kami ada jam pagi juga, bisa lebih awal ya. Biasanya kayak gitu saya tidak dalam bentuk langsung dipanggil, biasanya itu tuh disampaikan di rapat dulu, dihimbau secara keseluruhan, nanti di akhir pembicaraan baru stressingnya kemarin, coba Bapak A misalnya bisa nggak datang lebih awal gitu kan. Itu biasanya seperti itu, nanti dilihat perkembangannya dalam 1-2 minggu ada perkembangan nggak. Kalau nggak ada, biasanya dipanggil personal ke ruangan. Dan itu juga dengan pendekatan yang, karena ini kan orang dewasa semua, jadi ya yang sepantasnya lah berbicara dengan orang dewasa. Apa, kenapa Pak sering datang ke apa gitu kan. Mungkin kalau misalnya sudah langkah seperti itu, pendekatannya sudah disampaikan di rapat juga sudah tidak ada kemajuan, Ibu pernah sampai berikan SP. Oh. Sampai di SP 1, sebelum SP juga saya sudah berkoordinasi dengan Kabit PTK, dengan punya guru begini-begini, sudah dengan teguran, sudah dengan himbauan, panggil langsung juga sudah, tapi nggak ada perubahan. Ya mau tidak mau, waktu itu sempat berikan SP 1, yang bersangkutan kami berikan, yang tebusan kerinas juga disertakan. Akhirnya karena nggak tahan dengan kondisi di sekolah seperti itu, akhirnya minta mutasi ya. Kalau dipertahankan juga untuk apa? Kan? Kalau dia tidak banyak memberikan manfaat, hanya memberikan pengaruh buruk buat teman-teman, dan itu juga berpengaruh pada kinerja teman-teman. Jadi ada satu yang merah gitu kan, yang lainnya jadi bisa terkontaminasi. Iya. Yang pokoknya Ibu sudah memberikan kesempatan lah ya Bu ya untuk berubah, tapi kalau sudah tidak bisa ya serahkan ke betul. Secara profesionalitas kan kita bekerja berdasarkan tupoksi. Betul. Kan, disampaikan. Tapi itu berpulang kepada pribadi yang bersangkutan. Kalau memang kinerjanya buruk ya, ibaratnya mau dikejut kayak apa juga, kan? Ya susah. Kembali ke yang bersangkutan. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dianggap efektif dalam kasus dilema etika. Dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika. Biasanya banyak berkoordinasi lah dengan teman-teman di ruangan. Jadi kalau Ibu di sekolah gitu ya, jarang Ibu duduk di ruangan. Apalagi waktu kemarin selama pedang mapel kan Ibu lebih full dari pagi sampai siang Ibu duduk di ruang guru. Sehingga saya tahu apa yang dibicarakan di ruang guru. Jadi pendekatan ke teman-teman di sekolah ya, membuat suasana sekolah itu lebih nyaman, sehingga kalaupun ada masalah itu nggak sampai kasak-kusuk di belakang. Betul. Ibu sambil di waktu-waktu santai gitu kan bercerita dengan guru yang bersangkutan gitu kan. Kalau memang dengan bercerita sudah bisa teratasi, tidak perlu sampai dipanggil ke ruangan. Lebih banyak koordinasi ya Bu. Lebih sering sharing. Ya, jadi nggak eksklusif gitu ya. Nanti ujuk-ujuk dipanggil. Paling Ibu tuh biasanya kalau panggil resmi itu pada saat pengambilan rapot guru aja, ngambil SKP. Terus atau kalau mau supervisi gitu kan, atau ada masalah untuk koordinasi pekerjaan. Tapi kalau untuk
ada masalah-masalah ringan aja kayak masalah anak gitu kan, biasanya ibu bicarakan di ruangan guru dan semua teman-teman guru tahu. Oh, langsung adalah sudah keputusan tuh Bu ya, dengan koordinasi. Harus dengan rapat resmi gitu, karena setiap Nah, hari kami duduk bersama di satu ruangan, sehingga kalau ada masalah anak-anak yang bermasalah gitu biasanya langsung terselesaikan dalam hari itu juga. Kadang langsung besok dieksekusi, Bu ini sudah 3 hari nggak masuk, sudah besok eksekusi, panggil orang tuanya gitu. Jadi nggak harus tunggu sebulan rapat gitu kan, ada apa, nggak sampai seperti itu. oke. Setiap hari berbicara di ruangan guru. Oh, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya, Bu. Tantangannya apa ya, tantangannya kadang-kadang ada juga yang tidak sependapat lah dengan Bapak Ibu kan. Kita walaupun bekerja dalam satu lembaga yang sama, kadang-kadang kan orang pola pikirnya berbeda. Ada yang lebih cenderung pada pilihan yang ini gitu kan. Ya tantangannya paling itu aja sih, kalau ada perbedaan pendapat biasanya kita cari dulu apa dasar ibu misalnya punya asumsi seperti itu. Oh, begitu. Ya, kita hargailah pendapat orang. Tapi dia juga bisa mempertanggungjawabkan kan, kalau memang itu keputusan yang baik, ya enggak apa-apa gitu. Oh. Aku sebagai kepala sekolah, keputusan saya yang dilaksanakan enggak. Kadang-kadang saya memutuskan A misalnya, tapi ternyata Bapak Ibu guru saya memilih keputusan yang B dengan pertimbangan yang memang masuk akal. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, itu tadi sudah terjawab ya, Bu ya. Ibu bilang kalau ada kasus ya langsung, enggak dikumpul-kumpul gitu. Biasanya seperti itu. Jadi Bu, kalau memang ada kasus yang harus segera dieksekusi, yang langsung segera dieksekusi. Tapi kadang ada kasus yang memang kita menunggu perkembangannya sampai beberapa waktu ke depan gitu kan. Misalnya seperti kasus ada anak-anak yang, Bu ini sudah 2 hari nggak masuk, coba ditanya ada apa gitu kan, sampai 3 hari. Oke, sudah berjanji besok masuk, coba tunggu berikutnya sampai ternyata minggu depan diulang lagi, baru biasanya kita ambil keputusan coba panggil orang tuanya gitu. Kadang kalau memang ada beberapa kasus yang harus dieksekusi pada saat itu ya langsung. Tapi kalau memang ada kasus yang harus kita bertahap, perkembangan bertahap, kita tunggu 1 minggu sampai 2 minggu gitu. Oke. Berkoordinasi dengan orang tua gitu kan. Iya. Berarti tergantung lah ya Bu ya, kasus dilema etikanya. Kondisional lah. Iya. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, biasanya kalau kasus seperti itu Ibu pastinya merujuknya pada atasan yang ada di atas. Gitu. Pengawas, gitu kan, pembina, pengawas sekolah, kabit GTK, bahkan sampai ke Bapak Kepala Dinas juga akan Ibu libatkan kalau memang Ibu tidak bisa mengambil keputusan. Karena ini dianggap butuh pemikiran yang lebih daripada Ibu, biasanya gitu. Oke. Pimpinan yang ada di atas lah, atau bisa juga dengan rekan-rekan sejawat, biasanya Ibu tanya dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah lebih berpengalaman, yang lebih kompetisinya lebih bagus, ya dengan teman-teman kepala sekolah lah yang lebih bijak gitu kan. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman-pengalaman hidup Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengalamannya paling tidak semakin apa masalah yang kita hadapi, kita akan semakin memahami bahwa masalah itu untuk memecahkannya kita jangan diambil dari keputusan kita sendiri, bahwa kita juga harus mempertimbangkan teman-teman yang ada di sekitar kita gitu kan, terutama orang yang terkait langsung dengan permasalahan tersebut. Jadi koordinasi ya Bu, berkoordinasi dengan wali kelas, dengan guru BK, gitu kan, pengalaman dengan guru-guru senior. Jadi walaupun di situ Ibu kepala sekolah, masih ada guru senior yang lebih lama dibandingkan Ibu gitu kan, yang seharusnya sebetulnya kalau dari segi kepala sekolah beliau yang
lebih layak untuk menjadi kepala sekolah. Apa rencana Ibu ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana Ibu bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan itu? Rencana ke depan Ha-ha. dalam Mengambil keputusan yang mengandung unsur dilema etika. ya paling enggak ke depannya sebelum mengambil keputusan lebih bijak gitu ya, lebih mempertimbangkan segala sesuatunya baik buruknya sehingga tidak merugikan orang yang kita ambil keputusan gitu kan. Lebih bijak, lebih lebih banyak belajar dan melihat pada kasus-kasus yang lain gitu kan. Lebih banyak membaca, kayaknya ibu tuh kurang literasi jadi mungkin kemampuan kurang tajam itu dalam menganalisa suatu permasalahan. Jadi itu kayaknya kedepannya harus lebih banyak belajar, lebih banyak membaca, lebih banyak mempertajam wawasan kayaknya kan. Karena itu tadi lah. Apakah selama ini Ibu pernah dalam mengambil keputusan tuh Ibu pernah enggak bertanya-tanya, aduh sudah betul enggak ya keputusan yang saya ambil itu, atau apakah bisa merugikan enggak ya, apa yang itu pernah enggak Ibu mengalami dilema seperti itu? Itu pernah pada saat pandemi, bahkan ibu sampai di sidang diduduk-dudukan di depan kepala dinas gitu kan. Pada situ kan kasusnya anak siswa yang bermasalah gitu ya. Bermasalah karena waktu itu kan pandemi ya. Jadi suara terbanyak sih waktu itu memang minta dia tidak naik kelas anak itu. Ya. Sebenarnya ibu juga waktu itu sudah antara ragu gitu, antara iya dengan tidak gitu kan. Tapi karena suara terbanyak, sebenarnya 50-50 sih. Ada yang ingin naik, ada yang ingin mempertahankan dia naik kelas, ada yang tidak gitu kan. Dan ibu mengambil pada keputusan ditahan gitu kan, naik kelas. Ternyata efeknya orang tua siswa itu terlalu vokal dan berbicara di media. Dan sampai didengar oleh kepala dinas gitu kan, anak saya gini-gini. Padahal kalau dilihat itu keputusan itu tidak ambil secara merta gitu. Jadi sebelum kita ambil keputusan juga kita sudah mengikuti prosedur yang harusnya kita lakukan, seperti pemanggilan orang tua gitu kan, pendekatan dengan anak, kemudian dinasihati sudah seperti itu. Tapi memang mungkin dari sini orang tua kan karena beda-beda ya, ada orang tua yang bisa menerima keputusan sekolah, ada orang tua yang tidak terima. Akhirnya orang tua berteriak di media dan ibu sempat dipanggil ya. Akhirnya sih kalau dari segi profesionalitas kerja sih tidak merasa bersalah juga, sebenarnya tidak merasa waduh saya dipermalukan juga sih gitu kan. Cuman memang kita harus lebih bijak waktu itu Pak Hadis juga bilang bahwa ibu harus lebih bijak Bu, karena ini kondisi pandemi kok sampai seperti ini kejadiannya. Kalau saya sih mengambil keputusan karena ini keputusan kami bersama Pak, saya bilang itu, saya menghargai keputusan teman-teman, saya juga tidak bisa memutuskan sendiri gitu kan. Dan akhirnya saya ya dikatakan menyesal, tidak juga menyesal sebetulnya, cuma tapi mungkin ibu bilang bahwa ibu lebih harus lebih banyak berkoordinasi dulu lah, mungkin waktu itu kan langsung kami putuskan sendiri gitu, tidak berkoordinasi dengan yang orang-orang lain seperti kayak Pak Kabid gitu kan, kasus ini terus langsung diputuskan aja sendiri gitu kan. Dan akhirnya ya seperti itu. Terus pesan Pak Kabid ya lain kali Bu, kalau sebelum mengambil keputusan apabila dilema ibu memberikan suatu keputusan, ibu bisa berkoordinasi dengan, nah dari itulah terus ibu kalau ada apa-apa koordinasi rasa berat gitu ya, takut kedepannya menimbulkan efek samping, efek depan, betul, iya, baik dari nama lembaga, begitu juga dengan efek ke orang tua. Biasanya ibu langsung minta pendapat dengan beliau-beliau yang ada di Dinas Pendidikan Desim. Oke, sudah terjawab semua pertanyaannya Bu, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya.